Oke, halo cuy, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin ya Allah. Hari ini mendung, jadi sorry gua upload ya gitu lama, jadi ya di sini mendung mulu. Bingung juga gua kalau mau kayak begini rating. Dan kali ini gua mau ngebahas tentang ban yang serasa oleng ya. Gue juga ngalamin sih, kenapa sih ban bisa oleng gitu, berasa gimana sih, goyang gitu, apalagi pas kayak kena nih garis marka gini, dia oleng gitu kayak set, goyang. Nah itu banyak juga tuh yang ngalamin tuh di grup CBR kalau gua sering lihat. Jadi pengalaman gua, penyebabnya yang bisa gua kasih tahu satu persatu, mungkin membantu dan bermanfaat. Bisa kalian cek satu persatu, mungkin ya bisa lah ketemu gitu masalahnya. Soalnya nggak enak cuy, lu naik motor lagi kecepatan 70-80 goyang tuh, bisa lost control, bahaya, bisa crash malah. Makanya ya sebisanya kita minimalisir gitu biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, dari yang pertama, penyebabnya adalah tekanan angin. Kenapa tekanan angin? Ya bisa aja tekanan angin kalau kurang atau kempes itu bisa bikin ban kalian goyang atau oleng. Makanya sebelum kalian riding atau berkendara, sebaiknya cek dulu ini tekanan anginnya kurang nggak. Juga kalau misalnya kalian udah lama nggak nambah angin, ya biasa sih gue nitrogen gitu kan, kalian tambahin gitu. Kalau misalnya udah berbulan-bulan nggak ganti atau kalian nggak tambahin, biasa sih gue tambahin aja sih cukup. Tapi kalau udah setengah tahun, gue ganti. Oke, mungkin itu yang pertama. Coba kalian cek dulu tekanan angin kalian apakah masih bagus atau kurang atau kempes, bisa kalian tambahin angin. Kalau misalnya masih kayak gitu, kemungkinan kedua ialah bearing dari roda depan maupun belakang dan bearing navir. Kenapa kayak gitu? Karena bearing itu kan bantalan roda. Kalau misalnya bantalan rodanya udah mulai oblak, si bearingnya ini dia bakalan goyang. Nah, cara ngeceknya nggak mau kok, tinggal kalian pedok, kalau punya pedok ya. Kalau tanda satu nggak apa-apa sih, bisa juga kalian coba goyangin. Kalian pegang swing arm tangan kiri kalian, tangan kanannya megang ban, kalian goyangin, kalian tahan tuh swing armnya. Kalau misalnya ada spasi gitu dari ban kalian, berarti ya bisa bersihin ada bearing yang rusak, entah bearing roda belakang atau depan atau bearing navir. Biasanya kalau bearing navir itu dia bakal berisik sih, bisa cetak. Gimana sih, berisik lah pokoknya. Jarang kalau bearing navir, biasanya bearing roda. Nah, penyebabnya apa ya? Penyebabnya banyak, bisa karena umur, itu juga karena pemakaian kalian ya. Punya motor nggak bisa pelan, maksudnya ini apalah namanya, polisi tidur kubrakan kalian hajar jeder, otomatis ya gitu, cepetlah bearing kalian oblak. Makanya ya sebisa mungkin lah naik motor kita rawat gitu. Motor kita modif sebagus apapun, tapi kalau kalian naik motor kayak gitu, menurut gua sayang gitu. Apalagi juga kan kalau kalian nabrak polisi tidur gitu atau kubrakan, bisa menimbulkan bodi yang rusak atau ya ada bot-bot yang kendor jadinya. Makanya mendingan kita pelan daripada begitu ada masalah. Terus
Yang ketiga itu adalah komstir. Pasti mereka tanya, kenapa kalau komstir bisa nyambungin oleng? Iyalah, biasanya kalau komstir udah mulai kendor atau udah aus, itu bisa nyebabin goyang, terutama kalau lagi cornering atau miring-miring, itu berasa banget goyang. Ini juga sebenarnya komstir gue udah kena, cuman ya belum punya budget, jadi biarin aja lah, belum terlalu parah lagi kan. Sebenarnya CBR ini komstirnya gimana ya, banyak banget yang ngalamin kena. Komstir juga ngaruh, kalau misalnya ban kalian terasa goyang itu ngaruh banget. Makanya ya itu, tabrakan jangan dihajar dengan perawatan. Tapi kalau emang ini ya udah parah gitu, udah parah banget, stang udah berat banget, ya cepatnya ganti lah, soalnya kan bahaya juga stang ini kalau misalnya nggak dirawat. Terus yang selanjutnya adalah Boss swing arm. Boss swing arm itu ya itu yang kayak bearing, cuman dia bukan bearing, bos-bosan yang ada di swing arm. Kalau dia udah kemakan biasa goyang kan tuh swing armnya, kiri kanan lah gitu, oblak. Nah kalau misalnya udah oblak udah parah, pengalaman gue dia bakalan bikin stabil motor kita jadi kurang gitu, jadinya goyang banget. Nah makanya kalau udah berasa goyang ya kalian cek juga, tapi biasanya jarang juga sih, kecuali emang umurnya udah bangsa 5 tahun ke atas, ya wajib dicek juga. Nah ceknya juga sama, kalian tahan roda dan kalian goyangin, tahan roda, kalian pegang push tab belakang kalian goyangin ban, kalian cek juga tuh di depan dekat monosok, kalau bisa digoyang kiri kanan berarti aus. Ini juga ngaruh karena pengalaman gue gitu, tapi bukan di CBR, di motor bebek itu udah goyang banget, buset, stabil motor itu kurang, jadi kurang banget, berasa kayak ban bocor jadi. Nah gitulah. Terus yang selanjutnya adalah pelek. Kalian sepeleng ini yang paling jabra sih menurut gua, yang pakai motor terhadap seruduk. Kalau pelek udah goyang, aduh, itu berasa banget sih, udah kayak naik kuda. Makanya ya jangan inilah, pokoknya jangan terhadap seruduk gebrakan dihajar tuh jangan. Kayak juga pelek mahal ini, pelek ini paling kalian udah pakai pelek RCB atau yang lain. Itu aja sih mungkin yang gua tahu dan pengalaman gua ya. Jadi kalau kalian ada yang lain ya bisa ditambahin gitu. Dan juga aku minta maaf kalau gua nggak upload malah sama ya, jadi faktor itulah, cuaca nggak mendukung atau ya guanya ya lagi nggak mendukung gitu. Ini aja mendung mulu. Oh ya, ini aku pakai knalpot masih epox, jadi suaranya nggak ada. Nanti mungkin kalau udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah gua review gitu gimana racingnya, apa sih bedanya dari ini silent, ini full silent sama full racing. Oh iya, kalau misalnya gua butuh saran juga nih, kira-kira gua bikin konten kayak apa lagi ya selain gua riding begini, masih tips and trick atau review atau unboxing. Aku butuh saran lah. Bila kalian suka dengan video ini, tahu harus ngapain.
and see you next video. Dadah.